Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sedulur-sedulur, hari ini masih bersama saya Mas Priyo Kusumo di channel Perkutut Peksi Klangenan. Dan saat ini saya sedang bersama dengan sedulur dari SKMC yaitu Mbah Puji. Sugeng dalu Mbah Puji. Sugeng dalu. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Iya Mbah Puji, ini matur nuwun untuk waktunya karena di sela-sela kesibukan jenengan masih mau meluangkan sedikit waktunya untuk bincang-bincang di channel Perkutut Peksi Klangenan. Ya sedulur-sedulur, sebelum kita mulai bincang-bincang saat ini bersama beliau Mbah Puji, jangan lupa dukung terus channel Perkutut Peksi Klangenan dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Jangan lupa di-share juga ya sedulur-sedulur biar saya semakin semangat bikin videonya. Nggih. Langsung saja sedulur-sedulur, kita ngobrol-ngobrol terkait burungnya Mbah Puji ini, si Japon kalau nggak salah namanya nggih Mbah? Namanya Japon. Namanya Japon. Nah ini kan lain daripada yang lain ini Mbah Puji. Mungkin bisa diceritakan nggak, nama Japon sendiri sebetulnya diambil dari bahasa apa ini, terus artinya apa atau filosofinya apa? Kalau setahu saya ini kan mungkin seperti bahasa Korea ini, seperti yang istilahnya apa namanya sering Mas Puji lakukan ketika ngobrol-ngobrol dengan sedulur-sedulur yang lain pakai bahasa Korea. Jangan-jangan ini bahasa Korea ya? Monggo diceritakan dulu Mas Puji. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Japon itu saya ambil dari pabrik saya dulu, namanya Japon. Oh, pabrik. Iya. Keberhasilan saya itu yaitu di pabrik Japon. Di pabrik Japon gitu ya. Ya, alhamdulillah ya suksesnya dan alhamdulillah dapat rezekinya dari situ. Terus kesininya ternyata punya burung yang bagus, yaitu terkenal namanya Japon. Adem, bikin tentrem, bikin hoki ya. Siap. Nyenengke pokoknya lah ya Mas ya. Berarti kalau boleh saya ulang ini ya Mas Puji, Japon itu adalah nama perusahaan dulu ketika Mas Puji bekerja. Lah itu perusahaannya dulu di mana Mas? Di Korea atau di Indonesia? Di Korea Selatan. Oh, di Korea Selatan. Berarti dulu Mas Puji pernah jadi istilahnya pegawai dolar ya di Korea Selatan ya Mas ya. Dan ini akhirnya dijadikan kenangan dan dijadikan nama perkututnya panjenengan. Kalau boleh tahu Mas Puji, jenis perkutut panjenengan ini crossing, warna atau lokal alam Mas? Warna ya. Iya, warna ya. Warnanya apa Mas? Warna putih. Oh, warna putih ya, warna putih ya. Terus menurut saya Mas Puji sudah memelihara si Japon ini berapa lama Mas? Sudah sekitar 1 tahunan. Sekitar 1 tahun ya, sekitar 1 tahun. Dulu dapat dari mana Mas? Itu dari peternak dari Gombong. Dari daerah Gombong, peternak dari daerah Gombong ya. Dari daerah Gombong. Berarti dulu ngambil usia masih siapan atau malah masih piyik Mas hitungannya Mas? Dia belum gacor gitulah, belum bunyinya belum ini stabil. Istilahnya karena masih muda ya waktu itu ya. Waktu masih muda, berarti ngambil waktu masih muda dan kondisinya memang belum gacor istilahnya ya. Dan sekarang sudah dipelihara 1 tahun oleh Mas Puji ya. Terus ini Mas Puji, ini kan setahu saya sebelum dilakukan gantangan atau si Japon ini, maksud saya sebelum dibawa ke lomba-lomba latber dan pada akhirnya latpres dan si Japon ini berprestasi, ini mungkin bisa diceritakan Mas Puji cara perawatannya Japon gimana? Kita mulai dulu dari
pakan ini Mas Puji. Pakan, ya. Kalau boleh tahu si Japon ini semenjak dipegang panjenengan dapat dulu dari peternak di daerah Gombong, dikasih pakan millet apa Mas? Jadi saya itu punya racikan tersendiri ya. Dari saya beli ke toko gitu kan, terus saya rendam itu milletnya, saya pesusi ya, sampai bersih, terus saya jemur, millet itu saya jemur, udah kering terus angin-anginin bentar, terus dikasih kayak kunir, parutan kunir itu udah jadi, terus diperes gitu, diambil airnya terus Campur sama milletnya yang tadi. diolah gitu, terus udah jadi dijemur lagi, terus sampai kering gitu, terus dikasih telur tapi kuningnya aja. Oh, gitu. telurnya telur apa Mas? Ya kalau yang bagus sih telur bebek. Oh, telur bebek. Ya, kalau ya. yang murah ya telur ayam aja lah. Ya. Intinya berarti pakanannya pakanan racikan sendiri ya Mas ya. Betul. Berarti tadi millet yang sudah dicuci bersih lalu diangin-anginkan, setelah itu dikasih racikan air perasan kencur sama telur ya, dan bahan yang lain yang istilahnya kalau mau tahu ya nanti japri Mas Puji sendiri lah ya. Karena itu rahasia dapur gitu ya Mas ya. Ya dulu kan yang saya tahu juga jenengan pernah punya pengalaman buruk ya Mas ya, kalau nggak salah ya, dengan membeli pakan yang sudah jadi, bahkan burungnya yang sudah jadi setahu saya sempat mati karena overdosis sampai ya. Iya. Mungkin itu yang jadi pengalaman jenengan ya, akhirnya terus membuat pakan racikan sendiri ya. Alhamdulillah bagus. Akhirnya malah bagus ya. Nah itu kalau boleh tahu racikan itu ada yang memberitahu apa jenengan coba-coba Mas? Ya dari khasiatnya kunir itu memang bagus. Terus telur juga itu, kuning telur juga sangat bagus buat burung, buat kesehatan juga. Oke, baik. Terus ini Mas, itu kan terkait pakan tadi ya. Nah Japon ini kan istilahnya juga mungkin sama jenengan dilatih untuk istilahnya terbiasa di kandang gitu ya. Tapi kan tetap saja Mas, kadang-kadang ada burung yang sudah sering dilatih itu juga performanya istilahnya berkurang, atau istilahnya belum mau bekerja ketika dibawa untuk lomba kantangan, apalagi di tempat-tempat yang baru ya. Terus ketemu banyak burung yang lain-lain juga yang notabene juga kacor-kacor atau manggungnya bagus-bagus katakanlah. Nah ini untuk Japon sendiri Mas, kalau boleh dibagi ini ada rahasia khusus nggak sih Mas? Maksudnya ya nun sewu, apakah sama panjenengan juga dikasih jamu biar staminanya bagus? Terus ketika umpama itu juga sama panjenengan ada perawatan dengan cara penjemuran, terus dimandikan atau mungkin yang lain-lain, mungkin bisa diceritakan di sini. Ya jadi yang jelasnya ini sih dijemur rutin gitu tiap pagi 2 jam, terus pagi harus istilahnya menyapa gitu dengan sebutan namanya dia gitu. Kalau dia dari disapa kan udah terbiasa. Ya, saya diperhatikan terus, oh iya saya halo disapa gitu kan, enak kan, bisa ngobrol secara inilah gitu. Iya. Itu mengetahui oh iya saya diperhatiin gitu. Oh iya. Menarik sekali ini dulu apa yang dibagi ya oleh Mbak Puji ini hari ini terkait perawatannya si Japon ini. Jadi Mbak Puji itu merawat si Japon itu tidak hanya istilahnya dikasih makanan racikan, lalu juga dilatih gantang, tapi juga ada bahasanya itu diajak ngobrol gitu ya. Bahasa gampangnya gitulah ya, diajak ngobrol gitu ya. Atau mungkin kalau bahasa yang istilahnya
keren istilahnya itu selalu istilahnya burung itu mendapatkan perhatian gitu ya, mendapatkan perhatian gitu ya. Iya iya iya. Dan itu dilakukan setiap hari Mas sama panjenengan ya? Betul. Setiap hari ya, setiap hari gitu ya. Harus. Iya iya iya. Terus dulur-dulur jadi ya ini pengalaman yang dikerjakan atau dilakukan oleh Mbah Puji untuk burungnya si Japon ketika burung tersebut dilatih. Jadi tidak hanya itu tadi dikasih makanan yang baik, tapi juga diperlakukan juga dengan baik. Istilahnya mungkin si Japon jadi lebih mendoro ya Mas ya, bahasanya yang mendoro. Terus ada ini juga nggak Mas, biasanya kan kalau orang dulu kan ngajarin perkututnya itu istilahnya diloloh air liur kita gitu loh Mas, istilahnya kan istilahnya apa ya, biar dia tahu baunya yang punya, yang memelihara gitu. Jadi saya itu ngeloloknya pakai kencur gitu. Ya seminggu sekali, bagusnya itu seminggu sekali biar suaranya itu apa keluar los gitu ya. Ini maksudnya kencur sama jenengan dimamah lalu dimasukkan dilolokan ke Japon atau kencur digerus Mas? Ini kan tadi pertanyaan saya diloloh gitu ya, maksudnya di ini pakai apa namanya, pakai air liurnya yang punya. Berarti ini di anu ya, di apa? Murni pakai. Oh iya 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 iya, berarti betul ya, ini walaupun istilahnya jenengan memasukkan istilahnya mencampur istilahnya air liur jenengan dengan cara mengunyah kencur itu ya. Oh berarti dikunyah sama jenengan baru setelah itu dilolokan. Oh ditetesin. Oh iya 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 iya. Itu berapa minggu sekali tadi Mas? Itu seminggu sekali. Seminggu sekali ya, seminggu sekali. Terus kasih satu lagi nih, dikasih kacang hijau. Seminggu sekali juga 5 butir. 5 butir ya. Iya iya iya. Menarik sekali dulur-dulur, menarik sekali ini pengalaman yang dibagikan oleh beliau Mbah Puji. Iya Mas Puji, kan tadi memang istilahnya ada perlakuan khusus berarti ya. Nah ini untuk digantang ini Mas, atau dijemur ini, itu dilakukan berapa hari sekali, terus berapa jam? Ya, kalau proses penjemuran burung itu pagi itu jam 8 sampai jam 10, 2 jam. 2 jam ya. 2 jam udah cukup. Iya iya iya. Berarti dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu dimasukkan ke dalam ruangan atau diangin-anginkan di teras atau ditritikan Mas? Saya biasanya diangin-anginkan itu. Iya iya. Ya ada 2 jam, 3 jam di situ diteropong. Oh iya iya iya. Berarti setelah dijemur diangin-anginkan dulu, lalu setelah itu dikerodong. Dikerodongnya sampai besoknya lagi. Sampai besok kalau udah masuk garasi kamar itu udah sampai paginya. Oh iya iya. Baiknya itu burung itu diteropong biar nggak saling satunya itu istilahnya Tarung gitu ya. Iya iya. Kalau tarung biasanya kan kalau mental gitu. Oh iya iya iya. Berarti cuman bisa mendengarkan suara saja tapi tidak melihat burung yang ada di sekitarnya gitu ya. Caranya juga jangan terlalu dekat. Iya. Menarik sekali dulur-dulur ini obrolan kita terkait si Japon ini serta perawatan si Japon ini. Lalu dimandikan Mas. Iya. Itu berapa minggu sekali atau berapa hari sekali? Kalau udah gacor itu paling ya sebulan 2 kali mandi. Kalau belum masih istilahnya giras gitu ya seminggu 2 kali 3 kali sering-sering dipegang. Oh iya iya iya. Berarti selain istilahnya dimandikan sering dipegang ya, atau istilahnya mungkin bahasa kita dielus-elus gitu ya, atau dilotoni gitu ya. Iya iya iya. Baik 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 baik. Ya ini dulur-dulur, jadi itu tadi resep-resep atau rahasia-rahasia atau bahasanya itu trik-trik yang dilakukan oleh Mbah Puji ketika istilahnya
melakukan treatment terhadap perkututnya si Japon ini. Nah ini pertanyaan terakhir saya ini Mbak. Kan kemarin kan si Japon di Lapres juara 3 untuk Lion 200. Terus Laber kemarin itu juara 3 lagi. Juara 3 dan juara 4. Ya, di yang juara 3 di Lion 250 ya, karena aturan terbaru dari Palsi kan kayaknya 250, yang dari 200 ke 250. Lalu juara 4 di Lion 30 gitu ya. Nah ini yang terakhir ini pertanyaan saya Mas Puji. Biar performanya tetap stabil. Untuk ada rahasia yang bisa dibagi Mas kepada sedulur-sedulur semua ini di sini, monggo. Kalau secara performa tuh ya sering dibawa gantangan latihan bersama gitu, biar burung itu udah terbiasa gitu. Kalau lama-lama dilatih terus kan burungnya bagus gitu. Ini terus mentalnya juga baik, terus tidak menurun. Oke, ya itu sedulur-sedulur, di obrolan kita dalam tajuk Bincang Bintang bersama beliau Mbah Puji dari SKMC Cilacap, sang pemilik burung si Japon. Kalau memang apa yang tadi disampaikan Mbah Puji itu berguna untuk sedulur-sedulur semua, ya monggo diikuti. Siapa tahu ini cocok untuk burung-burung sedulur-sedulur semua. Sekali lagi, burung Mbah Puji ini adalah burung ternakan, jenisnya perkutut warna dan warnanya putih. Ya, buat sedulur-sedulur yang punya perkutut warna putih atau perkutut warna yang lain, mungkin resep-resep yang tadi dilakukan Mbah Puji mungkin bisa dicoba. Tapi kalau mau dicoba untuk perkutut lokalnya juga tidak ada salahnya, atau semua juga istilahnya kan mungkin kurang lebihnya sama gitu. Ya, baik Mbah Puji, matur nembah nuwun sangat untuk ngobrol-ngobrolnya ini di tajuk Bincang Bintang hari ini. Semoga ke depan Japon semakin moncer, semakin berprestasi, dan juga istilahnya semakin meningkat prestasinya, dan ketika istilahnya dilombakan juga tetap bisa perform dengan baik. Moga-moga juga burung-burung yang lain milik panjenengan bisa berprestasi juga, tidak hanya si Japon. Dan akhirnya sedulur-sedulur, kita akhiri untuk obrolan Bincang Bintang hari ini. Semoga perbincangan hari ini bisa menambah referensi sedulur-sedulur semua dalam memelihara perkututnya agar berprestasi. Baik sedulur-sedulur, sekali lagi tetap dukung terus channel Perkutut Peksi Klangenan dengan cara tonton sampai habis video-videonya, dan like, serta jangan lupa subscribe serta share video-video di channel Perkutut Peksi Klangenan. Matur nuwun, salam kungmania, salam sedulur sing nyemet dulur, merga peksi dadi nyawiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.